Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap belajar kembali ya? Sebelumnya Ibu ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, Ibu akan melanjutkan latihan soal Part IPA kelas 8 tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Kisi-kisi dan contoh soal nomor 21 hingga 40. Ini Ibu melanjutkan pembahasan dari Mem Ani di nomor 1 sampai nomor 20. Baiklah, kita akan membahas soal nomor 21. Di sini disajikan gambar pada benda tergantung. Peserta didik mampu menjelaskan konsep getaran pada benda tersebut. Jadi ini intinya, kisi-kisinya itu menjelaskan konsep getaran melalui gambar benda tergantung. Ibu ambilkan contoh bandul ya. Bandul di situ ada bandul, ke titik timbangnya kan B itu. Kemudian kita tarik ke A. Kemudian dia akan bergeser dari A ke B, ke A, kembali lagi ke B dan ke C. Itu namanya satu getaran. Jadi kalau di dalam soal nanti ada ditanya satu getaran, berarti di mana titik awal dari benda itu mulai bergerak. Misalnya dari A tadi, dari A ke B, ke C, ke B lagi, dan ke A. Itu namanya satu getaran. Kalau soal itu nanti setengah getaran, maka dari A ke B ke C, situ saja ya. Mudah-mudahan kalian paham. Berikutnya nomor 22. Nomor 22 itu disajikan gambar beberapa bandul. Peserta didik mampu menyimpulkan kondisi benda berdasarkan konsep getaran. Intinya kita akan mempelajari atau soal itu meminta tentang konsep getaran. Nah, di sini disajikan beberapa bandul, bandul ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Masing-masing massa dari bandul itu berbeda-beda. Kemudian dilakukan ayunan, ya, dilakukan ayunan. Maka di sini juga kita perhatikan tali, panjang talinya. Maka ayunan yang memiliki periode terbesar dan terkecil berturut-turut adalah, yaitu jawaban nomor 2 dan nomor 4. Ya, panjang tali itu menentukan dari periode getaran. Oke, kita lanjutkan ke nomor 23. Disajikan gambar bandul. Peserta didik mampu menghitung frekuensi dan amplitudo benda. Jadi di sini menghitung frekuensi itu lambangnya F, dan amplitudo lambangnya A melalui gambar bandul lagi ya. Di situ ada gambar bandul lagi. Ini ada bandul itu ditarik dari titik A. Titik kesetimbangannya adalah B. Kemudian dia bergeser ke C. Jadi jarak dari A ke C itu adalah 8 cm. Berapa amplitudo getarannya? Maka yang namanya amplitudo itu kan jarak terjauh dari titik kesetimbangan.
titik setimbangannya adalah B, maka dia dari A ke B itu adalah amplitudo, B ke C itu juga amplitudo. Kalau jarak dari A ke C itu 8 cm, maka kita bagi 2, yaitu 8 bagi 2 sama dengan 4 cm. Titik kesetimbangannya ada B ya nak ya. Oke, kita kembali ke soal berikutnya, nomor 24. Disajikan gambar benda, peserta didik mampu membandingkan gambar dengan contoh gelombang. Jadi di sini membandingkan contoh gelombang. Contoh gelombang, di sini ibu ambil misalnya ada air di dalam kolam, air itu dalam keadaan tenang, kemudian kita lemparkan batu, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi yaitu timbulnya gelombang di dalam kolam tersebut, ya kan? Nah, gelombang di dalam kolam itu akan terbentuk, yaitu adalah gelombang transversal ya. Kemudian kalau misalnya nanti ditanya gelombang longitudinal, misalnya selingki atau tali yang diketarkan ya, tali yang diketarkan itu akan merambat. Oke, kita lanjutkan ke nomor 25. Nomor 25, diberikan deskripsi singkat, peserta didik mampu menganalogikan konsep gelombang dalam peristiwa sehari-hari, yaitu di sini intinya itu kita menganalogikan konsep gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Tahu nggak yang dimaksud dengan menganalogikan? Menganalogikan itu seperti contoh ya, memberikan contoh. Di sini ibu buatkan soalnya, berikut contoh penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi kan kita tahu bahwa gelombang itu yang kita pelajari ada 2 jenis, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang tersebut bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari melalui teknologi, contohnya teknologi sinar yang dapat digunakan untuk sonar ya, itu sonar bukan sinar. Teknologi sonar yang dapat digunakan untuk mendeteksi kedalaman laut. Kemudian contoh lagi, perambatan sirine ambulan yang wing 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 gitu sampai ke telinga kita kan makin kenceng kan, kalau itu terjadi sampai ke telinga manusia. Contoh yang ketiga, teknologi ultrasonografi USG yang dapat digunakan untuk mendeteksi perkembangan janin dalam rahim ibu. Teknologi tersebut merupakan penerapan gelombang. Yang nomor 1 itu teknologi sonar, itu gelombang longitudinal karena bunyinya ya, bunyi itu kan merupakan gelombang longitudinal. Di situ ada renggangan, ada rapatan. Kemudian gelombang transversal ini bunyi juga, tetapi itu termasuk gelombang transversal karena perambatannya itu ada tegak lurus ya, ada bukit, ada lembah di situ. Kemudian yang ketiga, gelombang longitudinal karena perambatannya itu ada renggangan, ada rapatan. Mungkin contoh yang lain bisa kalian lihat di buku cetak ya, itu banyak sekali. Pokoknya nanti soalnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke,
kita lanjut nomor 26. Nomor 26 disajikan gambar dua benda. Peserta didik mampu menghitung panjang gelombangnya. Jadi kita ini diharapkan bisa menghitung panjang gelombang. Ibu sajikan di sini gambar gelombang transversal. Di situ kan ada bukit yang dari A, B, C itu namanya bukit. C, D, E itu lembah. Gelombang transversal, satu gelombang transversal itu ada satu bukit, ada satu lembah. Jadi A, B, C itu satu bukit, C, D, E itu satu lembah. Jadi gelombang transversal di sini ada berapa gelombang jumlahnya? Ya, betul, ada 2 gelombang ya. Ada 2 gelombang. Jadi nilai 0,2 sekon, 0,4 sekon, 0,6 sekon dan 0,8 sekon itu adalah waktunya. T kecilnya ya nak ya. Sedangkan 7,5 cm itu adalah panjang gelombangnya ya, panjang gelombang di satu lembah atau satu bukit. Sedangkan misalnya soal itu nanti yang digambar itu adalah gelombang longitudinal, itu ada renggangan, ada rapatan. Yang seperti per itu yang agak renggang itu namanya renggangan, yang rapat itu namanya rapatan. Jadi kalau gelombang longitudinal mudah diingatnya, yang gambarnya seperti per ya. Kalau ini gambarnya seperti transversal itu seperti kali. Bentar ya. Jadi satu jawabannya, panjang gelombang transversal itu kan Ibu katakan tadi satu bukit, satu lembah. Panjang gelombang longitudinal itu satu rapatan ditambah satu renggangan. Jadi kalau ditanya satu panjang gelombang berarti 7,5 cm di bagian bukit itu akan sama dengan panjangnya di bagian lembah ya. Berarti kalikan 2, 7,5 cm kali 2 sama dengan 15 cm. Kenapa kok dikalikan 2? Karena ada satu bukit dan satu lembah yang panjangnya sama. Jadi Ibu ulang lagi, yang namanya satu panjang gelombang itu adalah untuk yang transversal satu bukit ditambah satu lembah. Yang longitudinal satu rapatan ditambah satu renggangan. Oke, mudah-mudahan kamu bisa memahami. Oke, sekarang nomor 27. Diberikan data singkat. Peserta didik mampu menghitung cepat lambat gelombang berdasarkan data. Jadi kita itu disuruh mencari atau menghitung cepat rambat. Cepat rambat, contoh soalnya, sebuah gelombang panjangnya 2,5 cm dengan frekuensi itu lambangnya F ya nak ya, 40 Hz. Hz itu adalah satuannya. Kemudian gelombang tersebut merambat dengan kecepatan berapa? Nah, ingat ya, bukan centimeter itu meter ya, 2,5 meter karena nanti satuan dari cepat rambat itu adalah meter per sekon. Jadi V itu adalah cepat rambat sama dengan panjang gelombang. Jadi kayak Y terbalik itu namanya panjang gelombang kalikan F frekuensi, 2,5 meter kali 40 Hz sama dengan 100 meter per sekon. Jadi nanti kalau misalnya ada soal itu
tercantumnya sentimeter, maka kalian harus rubah, konversikan menjadi meter. Kenapa? Karena satuan dari cepat lambat itu adalah meter per sekon. Kalau ini nanti kalian rubah sendiri anaknya, jadi 2,5 meter bukan sentimeter. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Diberikan data singkat, peserta didik mampu menghitung jumlah gelombang berdasarkan data. Menghitung jumlah gelombang, yaitu yang dicari adalah N-nya. Di sini Ibu kasih rumus segitiga. Ibu biasanya nyebutnya itu segitiga ajaib ya. Kalau N, maka N yang dikeluarkan, yang dicari N, maka N itu dikeluarkan. Tinggal apa? V kali T ya, kali T. Contoh soalnya, gelombang laut sampai ke pantai memerlukan waktu 5 sekon. Jadi kalau nanti itu satuannya bukan sekon, kalian rubah dulu ya, misalnya menit ya, kamu jadikan sekon atau detik ya, sekon atau detik. Kalau detik dan sekon itu sama, jadi nggak usah dikonversikan lagi. Dengan frekuensi 12 Hz, berapakah jumlah gelombang yang terjadi sehingga gelombang itu sampai ke pantai? Jawabannya adalah N sama dengan V kali T, adalah 60 kali. Jadi selama 5 sekon dengan frekuensi 12 Hz itu banyaknya gelombang ada 60 kali gitu maksudnya. Banyaknya gelombang kalau di laut gelombangnya adalah gelombang transversal, jadi ada bukitnya 60, lembahnya juga ada 60, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 29. Diberikan data singkat, peserta didik mampu menghitung perbandingan panjang gelombang berdasarkan data. Menghitung perbandingan panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambda, yang seperti Y itu namanya lambda, sama dengan V kali T. Ada 2 gelombang nih merambat dengan kecepatannya sama. Periode gelombang pertama 1 sekon dan periode kedua 1,5 sekon. Perbandingan panjang gelombang ke-1 dan kedua berapa? Maka kita harus umpamakan, itu kan nyari kecepatannya sama. Kecepatannya misalnya kita anggap 2 ya, 2 kali 1 berarti 2, 2 kali 3 berarti 2 kali 1,5 berarti 3. Jadi jawabannya perbandingannya adalah 2 dibanding 3. Ibu ulang ya, di sini kan kecepatannya sama. Misalnya kecepatan itu kita beri nilai 2 meter per sekon, maka gelombang pertama dengan waktu 1 detik berarti adalah 2 kali 1 sama dengan 2 kan. Kemudian periode yang kedua itu adalah 2 kali 1,5, maka itu 3. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 3. Oke, kita lanjutkan ke nomor 30. Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik mampu memilih pernyataan yang sesuai dengan konsep bunyi. Jadi ini konsep tentang bunyi. Kalian pelajari nanti di buku cetak. Bunyi itu apa ya? Di sini Ibu kasih pernyataan, jawaban yang benarnya saja ya.
Berikut ini yang bukan sifat bunyi, Nah, mana? Nah, sifat bunyi itu, bunyi merupakan hasil getaran, itu merupakan sifat bunyi. Bunyi memerlukan zat perantara untuk merambat. Jadi bunyi itu untuk sampai ke pendengar perlu zat perantara. Ya, zat perantara misalnya air, udara, zat padat, itu adalah zat perantara. Kemudian bunyi dapat dipantulkan. Nah, semua itu adalah sifat-sifat bunyi. Nanti masih banyak sifat yang lainnya, kalian pelajari di buku. Kemudian yang ditanya di sini kan yang bukan sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat di ruang hampa. Itu yang bukan sifat bunyi. Kenapa seperti itu? Karena di ruang hampa itu tidak ada zat perantara. Oke, kita lanjutkan ke nomor 31. Disajikan gambar. Perambatan bunyi. Iya. Perambatan bunyi. Di sini nomor 31 ada nanti gambar ya, Nak ya. Nanti ada gambar, ini Ibu kelupaan nggak memberikan gambar. Disajikan gambar, peserta didik mampu menjelaskan konsep perambatan bunyi. Misalnya gini. Ada bel atau jam waker ditutup dengan sungkup kaca yang di situ kemudian bel itu dibunyikan, maka tidak akan terdengar. Kenapa? Karena sungkupnya tadi pada saat jam itu disungkup, itu udara yang ada di sekitar jam itu sudah dihilangkan dulu, ditarik sehingga jadi hampa udara. Itu gambarnya seperti itu. Bisa juga ada bel listrik kemudian disungkup yang tanpa dibuat keadaan lingkungan sekitarnya itu tidak ada udara atau ruang hampa udara. Jadi masih berkaitan nomor 30 dengan 31 itu. Jadi bunyi tidak merambat melalui ruang hampa udara. Jawabannya seperti itu ya. Jadi nanti ada gambar di situ. Oke. 32. Diberikan data singkat, peserta didik mampu menghitung kedalaman suatu tempat. Menghitung, jadi konsepnya itu kita menghitung kedalaman suatu tempat. Di sini Ibu mencontohkan kedalaman laut, tapi juga bisa kedalaman itu di misalnya sumur, itu bisa ya. Misalnya suara kita kemudian sampai ke dasar sumur itu berapa, itu bisa diukur. Di sini Ibu mencontohkan kedalaman laut. Suatu alat fatometer ya, fato bukan foto ya, fatometer mengirimkan gelombang bunyi ke dalam laut. Gelombang bunyi ke dalam laut. Bunyi pantul diterima setelah 3 sekon. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut adalah 1500 meter per sekon, maka kedalaman laut itu berapa? Nah, S itu adalah jarak, sama dengan V kali T, itu kan konsep jarak ya. Nah, S ini bisa juga kita pakai untuk konsep menghitung kedalaman ya.
Jadi S sama dengan V kali T. Jadi kalau misalnya fatometer ini kan dikirim dari permukaan laut, ya kan? Nggak mungkin si peneliti itu masuk ke dalam laut nyelam juga, itu kan enggak. Jadi dikirim bunyi, kemudian dia bunyi itu diterima lagi sama si peneliti tersebut. Jadi V kali T bagi 2 karena ada pantulan, ya. 1500 kalikan 3 sekon dibagi 2, berarti kedalaman lautnya 2250 meter. Jadi ingat, kalau kita mengukur kedalaman berarti itu ada pantulan bagi 2. Sekarang yang berikutnya adalah 33. Diberikan deskripsi singkat. Peserta didik mampu menjelaskan konsep pemantulan bunyi. Buka lagi buku cetaknya, baik itu yang elektronik yang terbaru itu maupun yang lama. Untuk yang 1 tahun itu ya, itu sama saja itu. Pemantulan bunyi, konsep pemantulan bunyi. Pernyataan yang benar mengenai hukum pemantulan bunyi adalah, jadi ini Ibu langsung berikan hukumnya. Nanti pertanyaannya apa, pasti jawabannya kita dituntut untuk bisa memilih yang benar tentang pemantulan bunyi. Hukumnya, bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang, bukan dating ya, sudut datang sama dengan sudut pantul, ya. Nanti pernyataan bagaimana itu kalian bisa memilihnya yang tepat. Hukum pemantulan bunyi seperti itu, dihafalkan. Kemudian nomor 34. Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik mampu menjelaskan konsep perlambatan cahaya. Nah, di sini konsep perlambatan cahayanya. Sebutkan, misalnya ini Ibu buatkan soal isai ya. Sebutkan secara benar sifat cahaya yang berkaitan dengan sifat lambatnya, yaitu cahaya itu memiliki arah rambat yang tegak lurus dengan arah getar. Merambat, yang kedua, merambat menurut garis lurus. Yang ketiga, jika cahaya terbatas, cahaya bukan cahaya ngantuk ibunya itu nak. Cahaya merambat di satu bidang disebut terpolarisasi. Jadi kalau misalnya kamu pakai senter itu kan ya, senter kamu kecilin itu kan di satu titik itu kan. Cahaya merambat, dia terbatas cahayanya. Merambat di satu bidang disebut terpolarisasi. Oke? Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan ke nomor 5. Disajikan gambar, peserta didik mampu menjelaskan konsep pemantulan cahaya. Jadi di sini adalah yang diminta adalah kamu paham tentang konsep pemantulan cahaya melalui gambar. Di sini ada beberapa gambar. Kemudian kamu diminta mana yang paling tepat tentang pemantulan cahaya. Pemantulan teratur disebabkan, ini Ibu ambil contoh pemantulan karena cahaya itu kan sifatnya memantul. Nah, memantul itu ada pemantulan teratur, ada pemantulan baur. Kalau pemantulan teratur itu mengenai bidang yang rata, yang licin, seperti kaca itu ya. Terus kalau yang baur itu bidangnya bergelombang. Misalnya cahaya sinar matahari kena ke daun itu
kelihatan halus tapi tetap ada gelombang-gelombangnya, maka itu nanti terjadi pemantulan baur. Di sini Ibu contohkan pemantulan teratur. Disebabkan sinar melewati bidang pantul dengan permukaan yang rata, sehingga dipantulkan dengan arah teratur. Tentukan gambar di bawah ini mana yang termasuk pemantulan teratur. Nah, pemantulan teratur itu sinar datang sama dengan sinar pantul, sudutnya itu sama. Kalau yang A itu kan sinar datang itu dengan sinar pantulnya sudutnya nggak rata itu. Kemudian walaupun permukaannya itu rata, itu bukan bukan pemantulan teratur ya. Ya, yang konsep pemantulan cahaya itu yang B. Perhatikan gambarnya. Untuk lebih jelas lagi kamu lihat di buku cetak. Yang C itu adalah pemantulan baur itu. Nah, itu kan permukaannya bergelombang kan. Yang D itu apa yo coba? Itu bukan pemantulan tapi itu pembiasan ya. Jadi jawabannya B. Kita lanjutkan ke nomor 36. Diberikan deskripsi singkat, peserta didik mampu menjelaskan sifat bayangan. Jadi di sini diminta kamu mampu menjelaskan sifat bayangan. Nah, ini banyak sifat bayangan pada cermin cembung, cermin cekung, itu harus kamu hafalkan itu. Jadi sifat bayangannya bisa juga yang muncul nanti bukan cermin tetapi lensa ya. Jadi kamu tekankan lagi itu dibaca berulang-ulang sifat bayangan pada cermin dan lensa. Ini Ibu berikan satu contoh deskripsi singkat soal ya. Jika suatu benda terletak 20 cm di depan titik fokus dengan titik fokusnya itu di depan titik fokus, sedangkan titik fokusnya itu bernilai 15 cm. Tinggi benda 2 cm. Tentukan sifat bayangannya. Nah, situ kan titik fokus 15 cm, bendanya kan 20 cm. Nah, di titik fokus itu kan ruang 1, ruang 2, ruang 3 gitu kan. Nah, di depan titik fokus, di belakang titik fokus itu ruang 4 untuk cermin ya. Nah, kemudian kamu lihat lagi di buku itu, di buku cetak. Nah, kalau benda itu cirinya, kalau benda itu ada di ruang 2, maka sifatnya adalah nyata, terbalik, diperbesar di ruang 3. Nah, mungkin kamu belum begitu paham, Ibu bisa mengerti itu. Kalian baca berulang-ulang, itu materi memang agak susah itu. Jadi kalian harus paham dengan membaca berulang-ulang tentang sifat bayangan pada cermin dan lensa. Oke. Kita lanjutkan ke 37. Diberikan data singkat. Peserta didik mampu menghitung pembentukan bayangan pada cermin. Jadi kita menghitung pembentukan bayangan pada cermin. Ingat, ada cermin cekung, ada cermin cembung. Ya, di sini udah jelas. Jadi kamu nggak usah mempelajari lensa. Yang di sini kan yang diminta adalah cermin, sehingga kamu pelajari, tekankan ke cermin cekung atau cermin cembung. Nomor 37.
7. Benda setinggi 6 cm berada pada cermin cekung. Jadi ibu ini contohkan cermin cekung ya nak ya. Nanti kamu bisa menghitungnya cermin cembung. Ada kok semua contohnya di situ. Yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, tentukan jarak bayangannya. Yang ditanya adalah jarak bayangannya. Jarak bayangan itu adalah S-aksen. Jarak benda S saja atau S0. Fokus itu F ya, F kecil. Jawabannya tinggi. Tinggi itu adalah H, 6 cm. Nanti kalau satuannya itu beda-beda, ada yang cm, ada yang meter, kamu jadikan, konversikan menjadi cm atau meter ya, jangan digabung-gabung aja. Kemudian jari-jari itu R. R besar sama dengan 30 cm. Nah, R ini langsung aja kamu cari fokusnya, titik fokusnya. Gimana cara mencarinya? Yaitu R bagi 2. Fokus itu R bagi 2, berarti 30 bagi 2 sama dengan 15 cm. Jarak benda S sama dengan 20 cm. Nah, di sebelah kiri itu kan rumus bakunya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Itu rumus bakunya. Tapi kalau ibu lebih mudahnya ibu balik. Kalau yang diminta fokus ibu pakai yang seperti di kisi-kisi itu ya. Tapi kalau misalnya disuruh mencari jarak bayangan, ibu balik jadi 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Ibu ulang ya. Mencari jarak bayangan sebelah kiri, kamu sisi kiri langsung aja 1/X aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S atau SO, jarak benda. Terus kamu masukkan nih nilainya. Dengan catatan satuannya sudah disamakan dulu. Kalau cm ya cm semuanya. 1/15. Kenapa 15? Karena fokusnya 15. Dikurangi 1/20. Karena S-nya 20. 1/S aksen sama dengan, nah ini kita samakan penyebutnya. Kita samakan dengan angka yang bisa dibagi dengan 15, bisa dibagi dengan 20. Ibu contohkan 60. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Jadi 4/60. Dikurangi 60 bagi 20 sama dengan 3. Maka 1/S aksen sama dengan 4 dikurangi 3 kan 1. Tuh 1/60. Itu 1/S aksen. S aksen atau bayangannya berapa? Tinggal kita balik, yaitu 60 bagi 1. Jadi S aksen sama dengan 60 cm. Jarak bayangannya adalah 60 cm. Ingat, ini cermin cekung. Kamu pelajari nanti di cermin cembung. Kamu ganti-ganti aja angka-angkanya. Yang keluar pasti itu. Insya Allah kalau kamu latihan, banyak latihan di rumah bisa. Oke, kita lanjutkan ke 38. 38. Disajikan gambar pilihan jawaban. Peserta didik mampu menjelaskan konsep pembiasan cahaya pada beberapa medium. Jadi kita itu suruh menentukan pembiasan cahaya. Nah, pada saat sebelum kita membahas pembiasan cahaya, kita harus paham dulu materi kelas 7, yaitu tentang partikel zat. Zat padat, misalnya contohnya kaca, itu partikelnya sangat rapat.
Kemudian zat cair, misalnya air. Zat cair itu tidak harus air ya, bisa minyak, bisa alkohol nantinya. Ini Bu contohkan air. Itu partikelnya kurang rapat. Kurang rapat dari mana? Dari apa? Yaitu dari zat padat. Kemudian zat gas atau udara, partikelnya longgar, sangat longgar. Nah, di sini ada gambar. Itu ada garis, ini garis apa? Mendatar ya, mendatar, ada ini horizontal ya, ini horizontal, ini vertikal ya kan. Kemudian yang apa tanda panah itu ada cahaya datang itu ya, itu sinar datang itu dari udara, semua itu dari udara. Kemudian yang ada agak biru-birunya itu air misalnya ya. Nah, garis yang vertikal itu adalah garis normal, N ya, garis normal. Jadi sinar datang kemudian dari udara ke air, itu kan dari udara itu longgar, ke air itu kan kurang rapat ya kan, dari longgar ke kurang rapat, maka dia akan mendekati garis normal ya nak ya, garis normal. Kemudian yang B, sinar datang dari udara kemudian ke nembus ke air, itu lurus aja itu. Nah itu salah ya, itu harusnya terjadi pembiasan. Itu kan sinarnya lurus aja. Contohnya kalau kamu minum aqua gelas tuh, kemudian kamu cucukkan pipetnya, pasti kelihatan pipetnya lurus atau agak bengkok. Nah, agak bengkok ya, betul, agak bengkok. Kenapa? Karena terjadi pembiasan cahaya. Di situ ya, pakai konsep ini aqua tadi itu. Terus yang C, sinar datang kemudian dia dibiaskan itu menjauhi garis normal. Salah ya. Kenapa? Karena harusnya kalau air itu kan sifatnya tadi agak rapat sehingga dia mendekati garis normal ya, di sini menjauhi. Kalau gambar seperti ini, atasnya itu air kemudian di bawahnya udara, itu betul ini. Kemudian yang D itu salah juga. Kenapa? Karena sinar datang itu sangat jauh, bahkan horizontal ya, dengan garis horizontal, itu salah. Ya, jadi gambar ini nanti berdasarkan zat padat, cair dan gas partikelnya itu. Nah, bisa di sini gambar seperti itu, bisa nanti atasnya itu air, bawahnya itu udara. Kalau atasnya air, bawahnya udara, yang betul. Tapi kalau atasnya itu udara, bawahnya itu air, seperti aqua yang dicucuk pipet kita masukkan ke aqua, maka agak bengkok karena mendekati garis normal. Ya, catatan itu ya. Sinar merambat pada zat optik yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat akan mendekati garis normal. Oke, kita lanjut. Oke, kita bacakan di situ ya. Melalui gambar lensa dapat menentukan perbesaran bayangan. Itu perbesarannya diralat menjadi jarak bayangan ya. Ibu ulang lagi, diganti jarak bayangan. Contoh soal, suatu benda ditempatkan di depan lensa. Lihat gambar, tentukan jarak bayangannya. Rumus jarak bayangan cermin dan lensa itu sama, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Sekarang ditanya jarak bayangan.
Maka 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S, sama dengan 1 per 10. Kenapa 10? Fokusnya 10 kan. Kemudian dikurangi 1 per 30. Jarak benda, itu kan benda adalah jaraknya 30. Nah, kemudian 1 per S sama dengan kita satuannya kita samakan menjadi 30 semua. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Dikurangi 30 bagi 31. Berarti 1 per S aksen sama dengan 2 per 30. 1 per S aksen sama dengan 1 per 15. S aksen sama dengan, atau jarak bayangannya sama dengan 15 bagi 1 sama dengan 15 cm. Nah, nomor 40 itu saya buatkan soal yang sama. Jadi lihat di soal nomor 39. Diberikan data singkat, peserta didik mampu menentukan sifat jarak bayangan berdasarkan datanya. Kok pembentukan bayangan berdasarkan, di sini adalah menentukan sifat bayangan ya. Nah, di gambar 40 itu di gambar 39 itu Ibu buat di soal 40 ya. Maksud Ibu soal 40 dan soal 39 dengan soal 40 itu gambarnya sama, hanya yang ditanyakan yang berbeda, yaitu disuruh menentukan perbesaran bayangan, kemudian tentukan tinggi bayangannya ya, kemudian sifat bayangannya. Jadi kita pakai data yang nomor 39 ya. Perbesaran bayangan itu adalah S aksen per S. X aksennya tadi ingat adalah 15. Jarak benda S sama dengan 30. Maka perbesarannya adalah setengah kali ya. Perbesarannya adalah setengah kali dari semula. Ya, perbesarannya. Kemudian tinggi bayangan berapa? Tinggi bayangan itu H aksen sama dengan M perbesaran kalikan H, yaitu setengah kali 6 cm sama dengan 3 cm. Jadi maksudnya perbesaran itu walaupun hasilnya itu kecil, namanya tetap aja perbesaran ya. Perbesarannya diperkecil seperti itu. Sehingga sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, diperkecil di ruang 2 ya. Nah itu kan benda kan ada di ruang 3 kan, di ruang 3. Kalau dilihat dari gambarnya saja sebetulnya kamu sudah bisa menentukan sifat bayangannya, nggak perlu ngitung-ngitung. Kalau bendanya di ruang 3 pasti jawabannya atau hasil dari bayangannya itu adalah terbalik. Kalau terbalik itu nyata, kemudian hasilnya adalah di ruang 2. Dari 2 kan lebih kecil 2 daripada 3, sehingga diperkecil. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil, berada di ruang 2. Ibu ulang ya, dari gambar itu sebetulnya nggak usah ngitung perbesarannya, nggak usah ngitung tinggi bayangan, kamu bisa menentukan dari mana? Dari letak benda. Kalau letak bendanya itu di ruang 3, pasti dia ada di ruang 2. Kemudian gambarnya, bayangannya itu adalah terbalik dan nyata. Jadi nyata, terbalik, diperkecil, berada di ruang
Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian untuk mencapai kalian paham itu harus diulang-ulang. Ya, mulai dari sekarang belajarnya. Ulang, kisi-kisinya sudah kita sampaikan semua, baik dari Mem Ani maupun dari Bu Yaniar. Ya. Oke, terima kasih. Sukses ya Naya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.